pati-pati ngundang akses teka areng aku sultan pasti wis ana jatahe nggih pasti wis ana jatahe Kang Ali selamat tanah omahe aku ya terus oleh Parisa wis ana jatahe ojo dipangan aku mangan ora berkah ngaku mangan ora wedan ojo dikata wis ana simundang pasti wis ana sing tanggung jawab kados menika urip nang dunya terus Gusti Allah berarti Gusti Allah itu pasti tanggung jawab pasti tanggung jawab ojo susah ojo wedi urip nang dunya ojo pertama Rasulullah aku supaya ngene bila hasil aku supaya ngene bila aku dodo awan bengi ora entuk apa-apa Gusti Allah sudah bertanggung jawab atas apa kebutuhanmu coba kalau takut kalau panjenengan sedaya kebutuhan panjenengan apa seperti dipenuhi Gusti Allah kebutuhan panjenengan apa seperti dipenuhi Gusti Allah kalau takut jenengan nate saat ini kelaparan terus dikira mangan boten nggih empot ditanggung sedaya nggih mau ditanggung sedaya mau sing ego sing gawe wong manungsa iku karena sing kurang apa kepinginane kula panjenengan sami makanya keinginan itu harus diimbangi dengan kemampuan ojo orang mampu tapi pengen dhuwur yang mumet arane sakar mumet digawe dhewe seandainya kita melakukan keinginan sesuai kemampuan kita niscaya kita urip nang dunya penak wis dicapai kabar rezeki ana seperti gelem usaha ikhtiar kasbi dan lain sebagainya patokane wong cecak ora mabur makan nyamuk udah mabur logikanya kan terus itu Gusti Allah sampun tanggung jawab jadi rezeki itu tidak diukur dari kecerdasan ataupun dari kekuatan karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai manusia selayaknya ya kita harus secara syariat agama untuk secara adas asbab musabab untuk mendapatkan rezeki ya kita harus berusaha kasbi walaupun di situ ada suatu rezeki yang namanya min haitsu la yahtasib suatu rezeki yang tidak terduga-duga ya, walaupun di situ ada suatu rezeki yang min haitsu la yahtasib jadi kita harus bisa mengerti ataupun Allah memerintahkan Allah menghendaki kita hidup di dunia ya. Kita harus mengerti bagaimana ya kita harus mengkaji karena dunia madrasah dunia tempat sekolah suatu masalah yang kita hadapi itu sebenarnya pelajaran kehidupan jadi kita maknai setelah di belakang ada masalah kita introspeksi masalah tersebut di situ ada hikmah, ada pelajaran. Setiap masalah ataupun di setiap kita hidup di dunia selagi ada masalah itu adalah suatu ujian ataupun suatu tempaan buat kita untuk menjadi sesuatu yang berkualitas. Orang yang banyak masalah dan orang itu sabar dan orang itu bersyukur dan orang itu bertawakal niscaya orang itu kedepannya akan menjadi orang yang berkualitas ketika jenengan tidak siap untuk mendapatkan masalah jangan harap menjadi orang yang berkualitas ya kontes ujian moga kelas loro orang gelem ojo harap buat kelas loro orang bakal tugas kelas loro berujian orang gelem malah bolos malah metu ya orang lolos ya namanya oke jadi ujian apapun yang kita hadapi yang penting kita ikhtiar karena di situ Allah memberikan ujian kepada kita kepada makhluknya itu tidak melampaui batas kemampuan tidak melampaui batas kemampuan kita. Jadi kita harus paham
Nggak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi di situ kembali ke tadi la takhaf wa la tahzan. Ya, innallahu ma'ana. Ya, itu ojo wedi sira, ojo susah sira. Ono aku tinggal doa aku soal dialog insyaallah. Dialog arep Gusti Allah ya Allah Gusti. Kula kados kula nyuwun kekuatane, kula nyuwun pitutuhe men kula saged terus langgeng teng dalan sing diridhoi panjenengan. Ketika ada rezeki kita harus mengolahnya, kita diberi akal, kita diberi logika, kita harus paham tentang manajemen kehidupan. Dalam hal keduniaan biasanya kita mencari uang, ya logikanya dalam kehidupan itu pokoknya semua orang dalam kehidupan sehari-hari kerja kanggo apa? Kanggo lho duit. Kayak apa sih kok? Aku belewani awan bengi lho duit kanggo tuku maem. Lah itu kita diberi akal, diberi logika oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajari manajemen kehidupan. Janganlah kau kejar uang. Niscaya uang itu bila dikejar sama panjenengan mengejar lebah. Kita diberi akal bagaimana untuk bisa biar lebah itu mendatangi kita. Biar kita tidak mengejar lebah, tapi lebah yang mendatangi kita. Bagaimana biar uang itu yang datang ke kita, jangan kita yang mengejar uang. Itu secara kita, logika kita, ketika kita mau menangkap lebah, janganlah kita kejar. Tapi bagaimana biar lebah itu yang datang. Ya, seperti kita ada bunga dan sebagainya. Bunga itu kenapa didatangi lebah? Itu pasti ada suatu hal yang bernilai. Tidak mungkin suatu bunga yang tidak bernilai akan didatangi lebah. Dan dengan buktinya bunga bangkai, apakah ada lebah yang datang ke situ? Tidak ada. Bunga itu didatangi lebah karena di situ ada sesuatu yang bernilai. Jadi kita harus kembali ke diri kita, bagaimana biar uang itu datang ke kita. Jadikanlah diri kita itu suatu orang manusia yang diciptakan Allah menjadi orang yang bernilai, orang yang mempunyai nilai. Nah itu perlu kita pelajari bagaimana kita menjadi orang yang bernilai. Dalam tingkah laku kita harus hati-hati. Dalam ucapan kita harus hati-hati. Ketika kita berucap suatu hal yang kotor, suatu hal yang tidak beretika, orang akan menganggap kita itu orang yang tidak berpendidikan, bahkan kita dianggap orang yang tidak bernilai. Itu akan dijauhi oleh uang. Perlu kita pahami, berarti kita harus merubah diri kita menjadi orang yang bernilai. Salah satunya apa? Kita bertingkah laku baik, berucap yang baik, sehingga orang percaya bahwa kita itu suatu orang yang bernilai. Ketika orang percaya kepada kita, ya, misalnya kita dagang, bagaimana biar dagangan kita bernilai? Misal bernilai. Ketika bernilai kita dagang, kita lihat situasi dagang kita harus steril ataupun harus kebersihan dijaga. Orang akan mempercayai, oh itu ada suatu nilai plus, dagangannya bersih dan sebagainya, pasti orang akan datang. Atau misal orang membeli martabaknya Kang Ali itu karena apa? Ya, pastinya pertama dia menganggap bahwa di martabak Kang Ali ada nilai plus, mungkin martabaknya tembem-tembem, ataupun empuk, dipangan nyel-nyel, coklatnya manis, dilat manis, dan sebagainya.
Ya, ada suatu hal nilai plus. Coba ketika di situ tempat dagangan tidak ada nilai plus, misal dagang di pinggir tempat sampah, orang juga akan mendatangi karena di situ tidak ada nilai. Maka dari itu kita harus bisa menjadi diri kita bernilai ataupun bermagnet, bernilai dan bermagnet. Ketika kita bermagnet, apapun akan datang ke kita. Sama halnya ketika kita bernilai, apapun akan datang ke kita. Ketika kita bernilai, ya bahkan orang ketika kita diangkat oleh direktur, kita akan ditawari gaji, mau digaji berapa? Kalau orang itu bernilai, orang itu punya keahlian yang plus, pasti akan menawarkan kamu ingin digaji berapa. Bila mana dia ada nilainya, nggak mungkin sang direktur akan menawarkan seperti itu. Tidak mungkin. Kenapa? Ada nilai plus, itu uang akan datang ke kita. Jadi jangan kita mengejar-ngejar uang, tapi kita harus menjadi diri kita menjadi orang yang bernilai, mempunyai kualitas. Ketika kita mempunyai kualitas, ya itu akan gampang kita mendapatkan uang. Tidak